perkenalkan nama saya Leonani dengan NIM I1144020. Jurusan Teknik Informatika Universitas Kalibata. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran lanjutan dari pemrograman web dengan bahasa pemrograman PHP. Di sini saya menggunakan yang sama, yaitu WebGL. Nah, langsung saja kita masuk ke WebGL, kita masuk pada bahasa PHP. Nah, jadi sebelumnya kita telah sampai pada PHP Verb. Sekarang kita masuk pada PHP Advanced. Dan kita mulai pada PHP File Handling. Nah, ini PHP File Handling atau penanganan file PHP. Nah, pada file handling adalah bagian penting dari situs aplikasi web. Kita sering perlu membuka atau memproses file untuk tugas yang berbeda. Nah, PHP memiliki beberapa fungsi bawaan untuk membuat, membaca, mengunggah, dan mengedit file. Nah, fungsi inti untuk penanganan file PHP ada terbagi menjadi 9 jenis, yaitu yang pertama adalah read file. Ini untuk membaca file dan menulisnya ke buffer output. Selanjutnya adalah fopen. Ini dia untuk membuka atau memberikan kita lebih banyak opsi daripada fungsi read file. Selanjutnya adalah fread, yaitu untuk membaca dari file. Fget itu membaca satu baris dari file. Fget itu membaca satu karakter dari file. Felse itu memeriksa apakah akhir file telah tercapai. Fwrite itu untuk menulis ke file. Fclose itu untuk menutup file yang terbuka. Dan yang terakhir adalah unlink, itu untuk menghapus file. Nah, di sini ada catatan bahwa kita harus hati-hati saat memanipulasi file. Kita dapat menyebabkan banyak kerusakan jika melakukan kesalahan. Kesalahan umum adalah mengedit file yang salah, mengisi hard drive dengan data sampah, atau tidak sengaja menghapus isi file. Nah, sekarang kita masuk pada PHP read file function. Apa fungsi PHP read file? Ini tuh membaca file dan menulis isinya ke buffer output, biasanya ke browser. Nah, di sini kita memiliki file text bernama webdictionary.txt yang disimpan di server yang ditampilkan seperti di bawah ini. Ada Ajax, CSS, HTML, PHP, SQL, SVG, dan XML. Nah, dan ini adalah kode PHP untuk membaca file dan menulisnya ke buffer output. Di sini ada seperti biasa, ada tanda lebih dari dan tanda tanya diikuti dengan PHP. Itu adalah tag pembuka untuk kode PHP. Selanjutnya adalah echo. Ini untuk perintah untuk mencetak atau menampilkan output. Sedangkan text file webdictionary.txt itu fungsi untuk membaca seluruh isi file webdictionary.txt dan langsung mengirimnya ke output. Dan ini tandanya dan lebih dari adalah tag penutup untuk kode PHP. Selanjutnya, fungsi read file berguna jika yang ingin kita lakukan hanyalah membuka file dan menulis isinya ke browser. Nah, kita lanjut pada PHP file open and
open read. Nah, di sini ada PHP fopen, yaitu membuka file, di mana fungsi fopen digunakan untuk membuka file atau URL. Parameter pertama fopen berisi nama file yang akan dibuka, dan parameter kedua menentukan mode pembuka file. Di sini ada tabel mode dan deskripsinya. Yang pertama adalah R. R itu dia hanya membaca pointer file dimulai dari awal file. Sedangkan R plus itu baca atau tulis pointer file dimulai dari awal data yang ada dipertahankan. Untuk W ini hanya tulis, yaitu menghapus isi file atau membuat file baru jika tidak ada pointer file dimulai di awal file. Sedangkan W plus atau W tambah itu membaca dan menulis, menghapus isi file atau membuat file baru jika tidak ada pointer file dimulai dari awal file. Selanjutnya adalah A, yaitu tambah, yang ditambah hanya tulis. Nah, data yang ada di file dipertahankan, pointer file dimulai di akhir file, membuat file baru jika file tidak ada. Sedangkan untuk A tambah itu menambah baca atau tulis. Data yang ada di file dipertahankan, pointer file dimulai di akhir file, membuat file baru jika file tidak ada. Selanjutnya adalah X, ini hanya tulis, membuat file baru, mengembalikan false, dan error jika file tidak ada. Selanjutnya adalah X plus, ini baca atau tulis, membuat file baru, mengembalikan false, dan error jika file tidak ada. Nah, di sini kita akan menggunakan file text dictionary.txt selama pelajaran file yang pertama tadi. Ini contoh berikut membuka file dictionary.txt dalam mode baca saja. Ini juga menghasilkan pesan jika fungsi open tidak dapat membuka file. Nah, di sini ada contoh di mana my file sama dengan dictionary.txt, R itu membuat file dictionary.txt dalam mode bahasa R dan menyimpan referensi file ke dalam variabel my file. Selanjutnya adalah or die error unable to open file. Isi jika fopen gagal, misalnya file tidak ditemukan atau eksekusi dihentikan dan pesan error dicetak. Selanjutnya adalah echo fred my file size dictionary.txt itu mencetak isi file yang dibaca. Fred membaca dari file my file sebanyak ukuran file size dictionary.txt byte. Dan yang terakhir adalah fclose my file, ini untuk menutup file yang telah dibuka. Saya jalankan contohnya. Nah, di sini semua isi file dari dictionary ada dalam hasil objeknya. Selanjutnya di sini ada tips bahwa fungsi fred dan fclose akan dijelaskan di sini. Nah, di sini ada PHP fred, yaitu membaca file. Fred itu untuk membaca file yang terbuka. Nah,
parameter pertama fret itu berisi nama file yang akan dibaca dan parameter kedua bersifat opsional dan menentukan jumlah maksimum byte yang akan dibaca. Nah, kode PHP ini membaca file dictionary sampai akhir itu fret my file size dictionary.txt. Selanjutnya adalah untuk membaca misalnya 50 byte dari file web dictionary.txt, kita menggunakan kode fret my file, 50. Ini membaca 50 byte pertama dari isi file my file. Selanjutnya adalah PHP fclose, yaitu tutup file. Fungsi fclose itu menutup file yang terbuka. Nah, di sini ada tips bahwa ini adalah praktik pemrograman yang baik untuk menutup semua file setelah kita selesai menggunakannya. Kita tidak minta terbuka gejala di server dan memakan sumber daya. Nah, untuk fclose itu memerlukan nama file atau variabel yang menampung nama file untuk ditutup. Nah, di sini ada di mana apapun dictionary r itu membuka file yang dibaca dan ada slash beberapa kode. Itu komentar tentang kode pemrosesan file lainnya. Fclose my file itu menutup file yang sebelumnya dibuka. Nah, selanjutnya adalah PHP fgets read a single line. Fungsi fgets itu membaca satu baris dari file, contohnya menampilkan baris pertama dari file web dictionary.txt, di mana di sini fopen web dictionary.txt, r or die ini membuka file dan berhasil jika gagal dan berhenti jika gagal. Untuk echo fgets my file itu mencetak satu baris sampai karakter new line dari file my file. Dan penutupnya adalah fclose my file itu menutup file. Nah, di sini ada catatan bahwa setelah mengirim fungsi fgets, pointer file bergerak ke baris berikutnya. Selanjutnya adalah PHP FEO. Ini untuk check end of file atau periksa akhir file. Fungsi FEO itu memeriksa apakah akhir file telah tercapai. Fungsi FEO berguna untuk perulangan melalui data dengan panjang yang tidak diketahui. Contohnya di sini membaca file dictionary baris per baris sampai akhir file tercapai. Ini ada while file my file, selama bukan akhir file dari my file berarti not atau negasi melakukan perubahan. Echo fgets my file break, dalam loop cetak satu baris dari file dan tambahkan HTML. Fclose my file, setelah loop selesai akan ditutup filenya. Nah, di sini ada juga get, yaitu rare single karakter, baca satu karakter. Fungsi fget itu membaca satu karakter dari file. Nah, di sini contohnya membaca file web dictionary.txt karakter per karakter sampai akhir file tercapai. Arti dari kode ini di sini ada while atau my file itu loop selama belum mencapai akhir file. Fgets my file itu di dalam loop cetak satu karakter dari file
Selanjutnya adalah F-close my file, yaitu tutup file. Ini ada ya atau catatan bahwa setelah pemanggilan fungsi fget, pointer file bergerak ke karakter berikutnya. Nah, di sini sudah selesai, kita lanjut pada PHP file create write. Nah, di sini ada PHP open create file. Fungsi fopen juga digunakan untuk membuat file. Mungkin sedikit membingungkan, tetapi di PHP file dibuat menggunakan fungsi yang sama yang digunakan untuk membuka file. Nah, jika kita menggunakan fopen, para file yang tidak ada itu akan membuatnya dengan syarat file dibuka untuk menulis W atau W atau menambahkan A. Di sini ada contoh membuat file baru dengan nama testfile.txt. Cara akan dibuat di directory yang sama tempat kode berada. Nah, di sini ada contohnya my file sama dengan open test file.txt. Ini untuk membuka atau membuat jika tidak ada file testfile.txt dalam mode tulis W dan menyimpan referensinya ke my file. Selanjutnya adalah PHP file permission. Jika kita mengalami error saat mencoba menjalankan kode ini, pastikan kita telah memberikan akses tulis ke PHP file PHP untuk menulis informasi pihak drive. Selanjutnya adalah PHP fwrite, menulis file PHP. Nah, fungsi fwrite digunakan untuk menulis ke file. Parameter pertama fwrite berisi nama file yang akan ditulis dan parameter kedua adalah string yang akan ditulis. Nah, di sini contohnya menulis beberapa nama ke file baru bernama new file.txt. Di sini untuk open new file.txt w of die itu membuat atau membuka new file.txt dalam mode tulis atau menimpa jika ada. Selanjutnya variabel txt sama dengan John Doe itu menyimpan string John Doe dan karakter baris baru ke variabel txt. Selanjutnya write my file variabel txt menulis isi txt ke file my file. Variabel txt sama dengan John Doe itu mengubah isi txt, variabel txt. Fwrite my file txt itu menulis baris kedua ke file. Fclose my file itu menutup file. Di sini bahwa telah ditulis file new file.txt lokal. Menuliskan belakang pertama berisi John Doe dan kedua berisi John Doe setelah selesai menulis. Jika membuka file file.txt akan terlihat seperti ini. Itu ada John Doe dan John Doe. Selanjutnya adalah PHP writing.
Nah, sekarang new file.txt berisi beberapa data. Kita dapat menunjukkan apa yang terjadi ketika kita membuka file yang sudah ada untuk ditulis. Semua data yang akan dihapus dan kita mulai dengan file kosong. Nah, dalam contoh di bawah ini itu kita membuka file yang sudah ada yaitu new file.txt dan menulis beberapa data baru ke dalamnya. Nah, mode W atau mode W pada F-open menghapus semua isi lama new file.txt dan F-write itu menulis nama karakter baru. Nah, jika sekarang kita membuka file new file.txt, baik John maupun Jane telah hilang dan hanya data yang baru saja kita tulis yang ada, yaitu Mickey Mouse dan Minnie Mouse. Selanjutnya adalah PHP Open Text. Nah, di sini kita dapat menambahkan data ke file dengan menggunakan mode A. Mode A menambahkan teks ke file ke akhir file, sedangkan mode W menimpa atau ada menghapus konten lama file. Nah, dalam contoh kita membuka file yang sudah ada new file.txt dan menambahkan beberapa teks ke dalamnya. Nah, di sini ada contoh bahwa F-open itu membuka file dalam mode tambah atau open, pointer file ditempatkan di akhir. Dan F-write itu menulis string baru setelah konten yang sudah ada. Nah, jika sekarang kita membuka file new file.txt, kita akan melihat bahwa Donald Duck dan Goodbye Dog itu ditambahkan di akhir file. Nanti ada Mickey Mouse, Donald Duck, dan Goodbye Dog. Nah, di sini telah selesai. Kita lanjut pada PHP file upload. Nah, pada PHP file upload, ini mudah untuk mengunggah file ke server, namun dengan kemudahan datang bahaya. Jadi selalu berhati-hati mengizinkan penggunaan file. Nah, konfigurasi file php.ini. Nah, pertama, pastikan PHP dikonfigurasi untuk mengizinkan pengunggahan file. Di file php.ini, kita cari direktif file upload dan mengatur menjadi on. Selanjutnya adalah membuat formulir HTML. Selanjutnya membuat formulir HTML yang memungkinkan pengguna memilih file gambar yang ingin diunggah. Nah, di sini ada contohnya. Namun ada beberapa aturan untuk formulir HTML di atas, yaitu memastikan formulir menggunakan metode pemilihan post. Formulir juga membutuhkan atribut seperti end-type, kemudian multi-part form data. Ini menentukan content type mana yang digunakan saat mengirimkan formulir tanpa persyaratan di atas. Penggunaan file tidak akan berfungsi. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan yaitu atribut type sembilan file dari type input itu menunjukkan bidang input sebagai kontrol pemilih file dengan tombol browse.
di sebelah kontrol input. Selanjutnya adalah formulir di atas mengirim data ke file bernama upload.php yang akan dibuat selanjutnya. Di sini ada juga create the upload file PHP script. Di sini ada contoh file upload.php berisi kode untuk mengunggah file. Nah, di sini variabel target di upload itu menentukan direktori tempat file akan ditempatkan. Target file target biar itu menentukan jalur lengkap file yang akan diunggah. $_file to upload ini itu berisi nama asli file itu name, mengambil nama file dari jalur lengkap tanda titik menggabungkan string. Sedangkan untuk variabel upload satu itu variabel flag untuk menandai apakah pengunggahan diperbolehkan 1 sama dengan ya 0 sama dengan 3. Variabel image file type sama dengan forward head info itu mengambil ekstensi file contohnya jpg, png dan target file dan pengunggahannya menjadi huruf kecil. It is memeriksa apakah formulir telah dikirim. Variabel check get image size itu memeriksa apakah file yang diunggah adalah gambar dengan melihat ukurannya. Selanjutnya adalah if $check dan false else itu berhasil. Jika get image size berhasil, file adalah gambar. Jika gagal, file bukan gambar. Ini ada catatan kita harus membuat direktori baru bernama upload di direktori tab pakai upload berada. File yang diunggah akan disimpan di sana. Selanjutnya adalah check if file already exist atau meriksa jika file sudah ada. Sekarang kita dapat menambahkan beberapa pembatasan. Pertama, kita akan memeriksa apakah file sudah ada di folder uploads. Jika ya, pesan error ditampilkan. Variabel upload disetel ke 0. Di sini ada file exist. Target file itu memeriksa apakah file dengan jalur target file sudah ada. Jika ya, menentukan pesan dan set upload sama dengan 0. Selanjutnya adalah limit file size atau batas ukuran file. Bidang input file dalam formulir HTML kita bernama file upload. Kita bisa memeriksa ukuran file. Jika file lebih besar dari 500 KB, pesan error ditampilkan. Dan variabel upload disetel ke 0. Nah, di sini ada $file upload size itu berisi ukuran file dalam byte dibandingkan dengan 500.000 byte atau 500 KB. Ini ada juga limit file type atau batas tipe file. Nah, kode ini hanya mengizinkan pengguna mengunggah file JPG
JPG, PNG, dan semua tipe file lainnya memberikan kesan error sebelum menyetel upload optional. Nah, contoh ini itu membandingkan variabel image file type yang berisi ekstensi file dengan string ekstensi yang diizinkan. Ini adalah complete upload file PHP script. Nah, file upload.php lengkap, sudah lengkap seperti yang terlihat. Nah, di sini ada if upload sama dengan 0 itu jika semua jika ada pemeriksaan yang gagal, yaitu variabel upload oke menjadi null, menunjukkan kesan file tidak diunggah. Dan else itu jika semua pemeriksaan lulus. Selanjutnya adalah if move upload file $_ file itu fungsi-fungsi yang memindahkan file dari lokasi sementara ke lokasi tujuan akhir, mengembalikan true jika berhasil. HTML special chart is name itu mengambil nama file asli dan mengonversi karakter khusus HTML menjadi entitas untuk keamanan dari XSS sebelum mencetaknya. Ini ada else. Jika move upload file gagal akan menampilkan error. Selesai. Nah, di sini saya telah membuat contoh kode menggunakan Visual Studio Code dengan nama file itu upload.php. Nah, di sini ada variabel folder sama dengan upload, itu mendefinisikan folder tempat file PDF akan disimpan. Selanjutnya adalah variabel data file sama dengan data underscore upload.txt. Nah, ini untuk mendefinisikan file text untuk menyimpan data upload. Selanjutnya, if insert $_ post submit, ini dia untuk memeriksa apakah form telah disubmit dengan mengecek keberadaan parameter submit. Untuk fsdir folder itu isdirnya untuk memeriksa apakah folder sudah ada. Untuk mkdir folder itu untuk membuat folder baru jika belum ada. Selanjutnya ada nah, di sini saya menggunakan metodenya itu post.
Nah, untuk hasil outputnya kita langsung klik saja pada browser localhost. Nah, di sini saya akan membuka file upload.php. Saya masukkan mahasiswa misal Lili untuk mata kuliahnya misalnya pemrograman. Nah, sekarang kita pilih file. Ini filenya harus PDF. Nanti kita cari file PDF. Misalnya ini 15048 dan kita upload. File PDF berhasil diupload dan kita lihat data uploadnya. Nah, di sini kita berhasil upload dengan yang saya masukkan tadi adalah Lili, mata kuliah pemrograman, dan file PDF-nya adalah 15048.pdf. Namun apabila kita masukkan filenya bukan PDF, misal yang saya masukkan adalah yang Word. Nah, di sini misal saya masukkan dengan bentuk doc dan kita upload, maka di sini muncul error bahwa file harus berformat PDF dan tidak masuk pada tabel data upload. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Apabila ada salah kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.